Jadi saya banyak berharap, saya ulangi, saya banyak berharap bahwa dengan partai ini, bangkit partai ini, dan partai ini bisa menjadi partai yang punya pengaruh di DPR, dan menjadi partai pelopor. Karena kita masih punya optimis. Kalau menjadi partai pelopor, jadi tahun 2026-2028 ini seharusnya nikel dan itu yang diperbaiki. Gampangnya gini aja. Nikel 50% itu pilih pemerintah lewat BUMN. Semua perusahaan 50% milik BUMN. Dan 50% itu, 30% itu untuk riset dan pendidikan. Ya kita memang nggak bisa loncatan langsung saja, perlu waktu 10 tahun. Jadi keuntungannya itu bukan semuanya APBN, 30% untuk riset dan pendidikan. Nah kita punya ahli-ahli, punya riset tapi nggak diapa-apain gimana? Bikin apa aja anak-anak ITB, ITS bisa kok. Kita cetak banyak-banyak insinyur. SMK-nya yang benar dijuruskan untuk teknologi-teknologi. Yang lulus masukkan ke universitas teknologi yang terbaik. Di Cina, di mana gitu. Kemudian KPK dikasih gigi lagi. Kalau giginya dicabutin, ya gimana? Kalau ada yang korupsi sampai dengan 10 juta dolar contohnya korupsinya, kasih 20 tahun nggak pakai remisi, sehingga bisnis remisi itu nggak bisa. Cari pulau di sana, ya kan? Dikasih batas, nggak bisa HP masuk. Tiap hari tempat pemotongan sapi di pulau itu. Maksudnya apa coba? Jadikan tempat pemotongan sapi. Biar darahnya ke laut, ikan hiu ngumpul di situ. Nggak bisa kemana-mana di situ. Cuma sipirnya itu nggak boleh kelihatan wajahnya. Ya pakai sebu. Sekarang ini kalau supirnya bisa kelihatan wajahnya, bisa pinjam HP, ya kan? Terus pas datang ke sana, Pak, pinjam HP-nya dong, kasih kode. Papa, aku dikasih ada om nih di sekolah datang ngasih permen. Anaknya sipir tuh, telepon. Artinya apa? Anakmu sekolah di sini saya udah tahu. Kalau kamu nggak mau kerja sama, anakmu nanti celaka. Itu kan bisa dilakukan. Jadi SMK Politeknik harus direformasi beneran duluan itu. Karena itulah bakal tenaga kerja kita. Jadi sawit contohnya. Kok enak sekali, cuma 20% saja. Jangan dong. 30% untuk operasi di daerah. Jadi uangnya nggak ke Jakarta aja, di daerah juga punya. Ini nggak ada ke daerah. Buat listrik besar-besaran. Kita ini sekarang ini, saya bilang PLTA itu nggak akan bisa, tenaga air itu nggak bisa, green energy nggak akan bisa. Kenapa? Kalau ada green energy, ini pengusaha-pengusaha batu bara bisa mati. Kalau PLTU pakai batu bara, kan pemilik batu bara yang untung. Padahal kita banyak air terjun, banyak panas bumi itu. Coba kalau nikel itu dibuat nggak boleh keluar.
bikin baterai, sekarang kan mobil listrik, punya merek sendiri, brand sendiri. Jutaan lulusan STM tuh, kirimkan kuliah di luar. Kita bisa kok jadi pemasok baterai terbesar di dunia, kok kita punya kok. Orang lain punya chip, oke lah di chip. Kita baterai aja deh. Jadi ini semua sebenarnya bisa dilakukan. Asal politik dan institusi kita benar-benar menjadi modal utama kita. Dan korupsi benar-benar diberantas. Itu pasti bisa. Jadi saya ulangi, kalau kita Indonesia ingin naik kelas, seperti yang Pak Gaban sampaikan, nggak usah banyak-banyak deh. 70% politik, 20% ekonomi, 10% keberuntungan. Dan punya pemimpin yang berani, yang tidak punya masalah, tidak punya latar belakang. Tanpa itu nggak bisa. Kalau semuanya tersandera, tinggal loh, nih. Karena itu saya juga suka menyandera. Ya, saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Tapi tidak bisa, TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Apalagi negara yang lebih kompleks. Saya tidak panjang lebar, hanya yang saya sampaikan ini itu sebenarnya adalah saya memprovokasi Partai Umat. Mengapa saya memprovokasi? Saya ini punya cucu. Jadi saya titip masa depan cucu saya kepada Partai Umat agar tidak jadi budak di negeri sendiri.